Bab 1171. Membayar atas kesalahan. Pada saat ini, seluruh istana Kekaisaran Duan diselimuti oleh tekanan seni bela diri yang mengerikan. Pendekar di bawah alam dewa tidak dapat menahan tekanan ini hingga satu persatu tumbang, tubuh mereka juga gemetaran. Bahkan pendekar alam dewa merasakan tekanan yang sangat besar. Kamu masih kuat dan mendominasi seperti 40 tahun yang lalu. Kaisar Duan keluar dari ruangan dan memandang Yunawu, yang berjarak 10 meter jauhnya. Dia menjadi lebih bersemangat. Keduanya sudah lebih dari 40 tahun tidak bertemu sejak Yunawu dibawa oleh pendekar keluarga Kekaisaran Wu kembali ke istana Kekaisaran Wu. Mereka malah bertemu kembali pada situasi seperti ini. Kaisar Duan pun menertawakan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak melihat adanya rasa cinta pada tatapan Yunawu. Hanya ada kemarahan yang meluap-luap. Titus Duan, pada saat itu, apa yang kau janjikan padaku? Yunawu memelototi Kaisar Duan, mengertakkan gigi dan berkata, kamu mengatakan selama kamu masih hidup, kamu tidak akan membiarkan putra kami disakiti oleh siapapun, tapi apa yang terjadi sekarang? Dia meninggal. Dia meninggal di istana Kekaisaran Duanmu. Hari ini, jika kamu tidak memberiku sebuah penjelasan, jangan salahkan aku karena membantai keluarga Kekaisaran Duan. Begitu terjadi perselisihan, dia langsung mau membantai keluarga Kekaisaran Duan. Pada keluarga Kekaisaran Duan, beberapa generasi yang lebih tua mengenal Yunawu, tetapi banyak generasi muda yang belum pernah mendengar tentang Yunawu. Saat mendengar kata-kata Yunawu, wajah semua orang terlihat ketakutan. Seorang pendekar yang mampu membuat semua pendekar keluarga Kekaisaran Duan yang berada di bawah alam dewa tumbang dengan mengeluarkan tekanan seni bela diri yang kuat. Ini merupakan sebuah bencana bagi keluarga Kekaisaran Duan. Bahkan Kaisar Duan belum tentu bisa menang dalam melawannya, bukan? Kaisar Duan terdiam cukup lama, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap wanita itu yang tertanam dalam benaknya, kemudian berkata, aku bersalah padamu, juga bersalah pada Higeon. Tetapi orang yang sudah meninggal tidak dapat dibangkitkan kembali. Higeon sudah meninggal. Saya turut berduka, tabahlah dalam menahan cobaan ini. Setelah Kaisar Duan selesai berbicara, Yunawu yang awalnya berdiri di sana, tiba-tiba menghilang. Bang! Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat Kaisar Duan, sementara tubuh Kaisar Duan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Kaisar. Saat melihat hal ini, ekspresi para pendekar keluarga Duan berubah. Beberapa pendekar alam dewa segera mengepung Yunawu. Pecundang seperti kalian ingin membunuhku. Yunawu melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, niat membunuhnya semakin kuat. Pergi. Kaisar Duan bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah. Meskipun dia mendapat pukulan berat dari Yunawu, dia tahu Yunawu tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri lagi atau bahkan sudah mati saat ini. Yunawu adalah pendekar alam transenden tingkat 3, sementara dia hanya setengah langkah ke alam transenden tingkat 1. Bahkan jika dia benar-benar memasuki alam transenden tingkat 1, levelnya masih jauh dari Yunawu. Jika Yunawu ingin membunuhnya, seluruh keluarga Kekaisaran Duan juga akan dimusnahkan olehnya. Saya ingin pertanggungjawaban darimu, bukan ingin mendengarmu menyampaikan salam berduka. Mata Yunawu memerah, dia memelototi Kaisar Duan. Tekanan bela diri pada tubuhnya tiba-tiba meningkat dan kekuatannya berpusat pada kakinya, retakan seukuran lengan tangan menyebar ke segala arah. Para pendekar alam dewa yang berjarak tidak jauh darinya pun mundur beberapa langkah karena tak kuasa menahan tekanan dahsyatnya. Aku minta maaf padamu. Kaisar Duan meminta maaf, tatapan matanya dipenuhi rasa bersalah. Bang! Yunawu meluncurkan serangannya lagi, Kaisar Duan melayang lagi, lalu dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Darah segar pun mengalir dari sudut mulutnya. Titus Duan, jika kamu berani basa-basi lagi, percaya tak akan kubunuh kau. Yunawu meraung, dia sangat emosi saat ini. Namun, Kaisar Duan tersenyum. Dia tahu Yunawu bukan tidak memiliki perasaan, tapi dia hanya marah karena kehilangan putra tercintanya.
Yunawu tidak memberikan pukulan fatal dalam dua serangan ini, hanya membuatnya mengalami cedera serius, tapi fondasi seni bela dirinya tidak terluka. Yuna, aku mohon, biarkan saja masalah Higeon ini berlalu, oke? Kaisar Duan sudah hampir memohon, matanya memerah, jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, lampiaskan saja semuanya padaku, bunuh saja aku untuk membalaskan dendam Higeon. Hanya saja aku berharap setelah kamu membunuhku, kamu tidak menyelidiki masalah pembunuhan Higeon lagi. Kumohon. Anggota keluarga Kekaisaran Duan terkejut, kapan mereka pernah melihat Kaisar Duan bersikap rendah seperti itu? Terlebih lagi di depan seorang wanita. Namun setelah merasakan kekuatan Yunawu, mereka pun mengerti. Di hadapan pendekar alam transenden, Kaisar Duan juga tidak bisa berbuat apa-apa walau dia mau. Dari perbincangan Kaisar Duan dan Yunawu juga dapat diketahui, hubungan mereka tidak sederhana. Meski banyak orang yang baru pertama kali bertemu Yunawu, namun mereka sudah mengetahui identitasnya, ibu kandung Higeon Duan. Dia juga merupakan jenius bela diri pertama dari keluarga Kekaisaran Wu. Keluarga Kekaisaran Wu adalah salah satu dari dua keluarga kekaisaran legendaris. Titus Duan, apa kau benar-benar ingin mati? Aura bela diri Yunawu meluap lagi, ketika dia melihat ke arah Kaisar Duan, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kaisar Duan tersenyum mencela diri sendiri, di dalam hatimu mungkin hanya ada Higeon. Sedangkan aku ini bukan siapa-siapa. Aku masih akan mengatakan hal yang sama. Aku harap kamu bisa melepaskan kebencianmu atas kematian Higeon. Jika kamu benar-benar ingin balas dendam, lampiaskan saja padaku. Silakan bunuh aku untuk membalaskan dendam Higeon. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan menutup matanya, seolah dia tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Kaisar. Anggota keluarga Kekaisaran Duan kaget saat melihat adegan ini. Kaisar Duan adalah jiwa keluarga Kekaisaran Duan. Jika dia mati, kekuatan keluarga Kekaisaran Duan akan menjadi sangat lemah. Riki Duan dan Daniel Du sudah pergi, Higeon Duan juga sudah meninggal. Sekarang kekuatan keluarga Duan telah berkurang banyak. Jika Kaisar Duan dibunuh, keluarga Kekaisaran Duan akan benar-benar musnah. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Saat Yunawu selesai berbicara, dia muncul di depan Kaisar Duan dan meraih leher Kaisar Duan, matanya penuh dengan niat membunuh yang gila. Kaisar! Seluruh anggota keluarga Kekaisaran Duan berteriak. Mereka ingin menyelamatkan Kaisar Duan, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendekat karena tekanan dahsyat dari seni bela diri Yunawu. Kaisar Duan merasakan cengkraman Yunawu semakin kuat, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut dan berbicara dengan susah payah, kuharap kamu dapat melepaskan kebencianmu. Titus Duan, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Yunawu meraung, memadatkan kekuatan tangan lainnya, langsung menghantamkannya ke arah dada Kaisar Duan. Namun saat ini, Kaisar Duan yang terus memejamkan matanya, tiba-tiba membuka mata. Saat memandang Yunawu, tidak ada rasa benci, yang ada hanya kelembutan. Pada saat ini, Yunawu merasakan ilusi, hubungan mereka masih seperti beberapa tahun yang lalu saat dimana mereka baru saling mengenal satu sama lain. Kaisar Duan memandangnya dengan lembut. Melihat tangannya hampir mengenai jantung Kaisar Duan, tiba-tiba berpindah. Bang! Serangan Yunawu mendarat, namun berhasil menghindari area jantung Kaisar Duan. Semua orang kaget, Kaisar Duan memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang tinggi ke udara, melayang lebih dari 10 meter jauhnya. Pada saat ini, suasana di tempat sunyi senyap. Pada saat semua orang tersadar kembali, Yunawu telah menghilang. Kemudian terdengar suara ilahi yang sepertinya berasal dari langit, Titus Duan, orang yang membunuh putraku harus membayar atas dosanya. Bersambung. Bab 1172. Rencana untuk menghadapinya. Setelah melontarkan ini,
tekanan dahsyat yang menakutkan itu pun menghilang seketika. Para pendekar keluarga Kekaisaran Duan baru menghela napas, pakaian mereka sudah basah karena berkeringat dingin. Kaisar. Beberapa pendekar alam dewa menghampiri Kaisar Duan. Dokter ajaib yang sebelumnya mengambil 2 pil penyembuh luka Kaisar Duan, segera mengeluarkan 1 pil dan memberikannya kepada Kaisar Duan. Kaisar Duan mengatur napas selama 10 menit baru kondisinya membaik. Dalam hati dia berdecak kagum lagi karena efek obat tersebut sangat kuat. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Roko Duan bertanya dengan ekspresi khawatir. Semua orang juga terlihat gugup. Kaisar Duan adalah jiwa dari keluarga Kekaisaran Duan. Jika dia terluka parah hingga fondasi seni bela dirinya rusak, ini akan menjadi bencana bagi seluruh keluarga Kekaisaran Duan. Kaisar Duan menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, saya pasti bisa kembali ke kondisi prima dalam 3 hari." Setelah kembali ke kamar, kilatan cahaya melintas di mata terdalam Kaisar Duan. Dia berkata, "Kamu masih berhati lembut seperti sebelumnya." Dia sangat mengenal karakter Yuna Wu. Oleh karena itu, saat dia menghadapi Yuna Wu, dia sama sekali tidak menunjukkan niat membunuh. Jika tidak, Yuna Wu yang menggila pasti akan membunuhnya, atau bahkan membantai seluruh keluarga Kekaisaran Duan. Jelas sekali, triknya bersikap lemah berhasil. Bagaimanapun, Yuna Wu adalah wanita yang paling dia cintai, jadi dia sedikit khawatir saat ini. Jika hanya Jerry yang seorang, dia tidak perlu sekhawatir ini, tapi yang dia takutkan adalah ada keluarga seni bela diri legendaris yang menjadi dekingan Jerry Yang. Jika Yuna Wu berani membunuh Jerry Yang, dia khawatir keluarga seni bela diri legendaris yang berada di belakang Jerry yang akan maju. "Ayah, jangan khawatir, kekuatan Yuna Wu telah mencapai alam transenden tingkat 3. Bahkan jika Jerry yang benar-benar dilindungi oleh pendekar dari keluarga seni bela diri legendaris, juga tidak akan bisa membunuh Yuna Wu." Roko Duan berusaha menenangkan ayahnya yang khawatir. "Semoga saja begitu." Kaisar Duan menghela nafas. Pada saat yang sama, Jerry yang juga telah kembali ke kota Yan bersama Ricky Duan, Grania Duan dan Daniel Du. "Mulai sekarang, kalian tinggal di sini saja." Jerry yang mengajak beberapa orang itu menuju salah satu villa yang letaknya tak jauh dari puncak awan. Sebelum datang kemari, dia sudah mengutus Robin Luo untuk membeli villa tersebut. "Kami telah merepotkan Tuan Yang." Ricky Duan berkata dengan raut wajah penuh rasa terima kasih. Jerry yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ekspresi khawatir, "Saya telah membunuh Higeon Duan, Yuna Wu pasti akan datang mencariku untuk balas dendam. Jika terjadi sesuatu padaku, kuharap kalian dapat membantuku melindungi keluargaku." "Tuan Yang, jangan khawatir, jika hari itu tiba, saya pasti akan melindungi keluargamu." Ricky Duan berkata dengan serius, lalu menambahkan, "Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, Yuna Wu adalah pendekar alam transenden dari keluarga Kekaisaran Wu. Dia tidak akan bisa semudah itu masuk ke dunia manusia. Saya dengar beberapa keluarga seni bela diri umumnya tidak mengizinkan pendekar alam transenden masuk ke dunia manusia. Bisa dikatakan begitu ada pendekar alam transenden masuk dunia manusia, mereka sudah termasuk melanggar aturan, sehingga ada kesepakatan antar keluarga besar." Jerry yang mengangguk, "Kuharap begitu." Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Yuna Wu akan datang ke kota Yan. Jika hanya dia sendirian, dia tidak takut, paling-paling dia kabur saja. Dengan bakat bela diri yang dimilikinya, dia yakin tidak butuh waktu lama bisa mengejar alam bela diri Yuna Wu. Tapi sekarang, keluarganya sedang bersamanya. Begitu Yuna Wu menemukannya, nyawa keluarganya juga akan terancam. Sebagai pendekar alam transenden, ia tahu betapa mengerikannya pendekar alam transenden. Namun saat ini, ponsel Ricky Duan tiba-tiba berdering. Ketika dia mengangkat dan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. "Telepon dari ayah." Setelah berbicara, dia mengangkat telepon. Terdengar sebuah suara yang familiar. "Ricky, beritahu Tuan Yang Yuna Wu sudah mengunjungi istana Kekaisaran Duan dan baru saja pergi." Hok hok hok. Setelah selesai berbicara,
dia batuk dengan keras. Ayah. Raut wajah Ricky Duan tiba-tiba berubah, dia berkata dengan cemas, ayah, apakah dia menyerangmu? Kaisar Duan berkata, dia sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Untung saja dia hanya melukaiku dan tidak menyerang anggota keluarga lainnya. Dia sangat marah atas kematian Higeon Duan. Dia pasti akan pergi ke kota Yan untuk mencari Tuan Yang. Kalian harus bersiap-siap. Setelah menutup telepon, mereka terdiam. Raut wajah Jerry yang terlihat sangat buruk. Apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia berusaha sekuat tenaga juga akan sulit melawan Yunawu. Dan yang terpenting adalah, jika Yunawu datang kemari, dia pasti tidak akan melepaskan keluarganya. Tuan Yang, maafkan aku. Ini semua salah aku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, kamu tidak akan membunuh Higeon Duan. Grania Duan tiba-tiba tersedak, wajah lembutnya dipenuhi rasa bersalah. Jerry yang menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bukan karena kamu pun, aku tetap akan membunuh Higeon Duan. Dia berkata demikian bukan untuk menghibur Grania Duan, tetapi dalam situasi itu, hanya dengan kematian Higeon Duan, Ricky Duan baru memiliki kesempatan untuk naik tahta. Jerry yang awalnya berencana membantu Ricky Duan naik tahta. Namun kini sudah tidak perlu, keluarga Kekaisaran Duan sudah tidak lagi menjadi musuhnya, dia juga memiliki seorang pendekar alam dewa puncak seperti Ricky Duan dan pendekar alam dewa tahap akhir, Daniel Du. Namun, musuh yang akan dia hadapi begitu kuat sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Tuan Yang, saya punya ide. Saat ini, Ricky Duan tiba-tiba berbicara. Jerry yang memandangnya dan berkata, katakanlah. Kekhawatiran terbesar Tuan Yang saat ini adalah Yunawu akan melukai keluargamu. Jika keselamatan keluargamu dapat terjamin, kekhawatiranmu juga akan berkurang, kata Ricky Duan. Jerry yang mengangguk, jangan bilang kamu ingin menyuruhku memindahkan semua kerabat dan temanku. Ricky Duan menggelengkan kepalanya, ini tidak realistis. Yunawu telah meninggalkan istana Kekaisaran Duan dan sedang menuju kota Yan. Saya khawatir ini tidak akan sempat, selain itu belum tentu semua kerabat dan teman Tuan yang bersedia untuk pergi. Ide saya adalah jika Yunawu datang ke kota Yan, dia pasti akan tiba di Bandara Internasional kota Yan. Tuan yang hanya perlu membawa pendekar dan menyergap di sekitar bandara. Begitu Yunawu tiba, mereka pasti dapat menemukannya. Setelah berbicara sampai sini, Ricky Duan tidak melanjutkan lagi. Jerry yang menggelengkan kepalanya, dia adalah pendekar alam transenden tingkat 3. Hanya pendekar alam transenden yang bisa bertahan, sisanya akan mati. Dia sadar diri, dirinya tak akan mampu menghadapi pendekar alam transenden tingkat 3. Sedangkan pendekar lainnya paling-paling hanya berada di alam dewa puncak, mereka hanya akan dibunuh seketika saat menghadapi Yunawu. Masih ada cara lain. Setelah hening beberapa saat, Ricky Duan berkata, asal kita bisa menghalanginya di luar kota Yan, akan ada cukup waktu untuk memindahkan kerabatmu. Bersambung. Bab 1173, bersiap-siap untuk pergi. Setelah mendengarkan perkataan Ricky Duan, Jerry yang terdiam sesaat. Wajahnya penuh ketidakrelaan, setelah meninggalkan perbatasan utara, dia awalnya berencana untuk hidup tentram, namun di luar dugaan, dia tidak bisa hidup tentram. Kini pendekar alam transenden bahkan sedang mengincarnya, dia ingin melindungi sanak saudaranya agar tidak terkena dampaknya, namun hal itu tetap mempengaruhi kehidupan mereka. Tentu saja, masih ada masalah lain sekarang, bagaimana kamu membujuk kerabatmu untuk meninggalkan kota Yan sementara waktu. Lanjut Ricky Duan. Setelah hening sekian lama, Jerry yang akhirnya mengambil keputusan, sekarang, kita harus mencari cara untuk menjauhkannya dari kota Yan. Sementara kerabatku,
tidak akan sulit membujuk mereka untuk pergi. Aku hanya ingin kalian membantuku melindungi mereka selama beberapa hari. Setelah masalah terselesaikan baru biarkan mereka kembali. Kemudian, Jerry yang tiba-tiba berhenti, kemudian berkata, jika sesuatu terjadi pada saya, jangan pernah membiarkan mereka kembali, mereka harus hidup dengan menyembunyikan identitas asli mereka. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, mereka tampak terkejut, bahkan Jerry yang tidak percaya diri. Tapi saat memikirkan alam bela diri karya Yunawu, mereka bisa memahami perasaan Jerry yang saat ini. Tuan Yang, maafkan aku. Mata Ricky Duan memerah, jika aku tidak membawamu ke istana Kekaisaran Duan, hal ini juga tidak akan terjadi. Jerry yang menggelengkan kepalanya, tidak perlu menyesalinya, lagi pula kamu berniat untuk menyelamatkanku. Saya tidak mempunyai keinginan yang berlebihan. Saya hanya berharap jika terjadi sesuatu pada saya, kamu dapat membantu menjaga keluargaku. Ricky Duan adalah pendekar alam Dewa Puncak, dengan adanya perlindungannya, tidak ada yang bisa menyakiti Lesi Qin dan yang lainnya kecuali pendekar alam transenden. Tuan Yang, jangan khawatir, jika itu terjadi, aku akan melindungi keluargamu seumur hidupku. Ricky Duan berkata dengan tegas. Meski Daniel Du tidak berbicara, namun ekspresinya sangat serius. Dia setia kepada Ricky Duan. Jika Ricky Duan ingin melindungi keluarga Jerry Yang, tentu saja dia juga akan melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan Grania Duan. Meskipun dia tidak memiliki seni bela diri, dia adalah seorang wanita yang tahu balas budi. Dia tahu Jerry yang membunuh Higeon Duan untuk menyelamatkannya, sehingga mendatangkan malapetaka ini. Ayahku bilang Yunawu datang ke kota Yan dengan maskapai penerbangan internasional, dan maskapai penerbangan internasional dari kota Kaisar Duan ke kota Yan harus transit di Ningxu. Saya baru saja mengecek, penerbangan internasional dari kota Kaisar Duan ke kota Yan baru lepas landas 10 menit yang lalu. Jika penerbangan tidak ditunda, dia mungkin akan tiba di Ningxu 2 jam 8 menit kemudian. Penerbangan dari kota Yan ke Ningxu hanya memakan waktu 45 menit. Jika Tuan yang naik pesawat pribadi, kamu tidak perlu menunggu maskapai penerbangan. Dengan kata lain, Tuan yang masih bisa berada di kota Yan selama 83 menit. Karena ingin menghentikan Yunawu di Ningxu, Tuan yang harus berangkat 10 menit lebih awal. Jadi, waktu yang tersisa adalah 73 menit. Saat ini, Grania Duan tiba-tiba memegang ponselnya sambil berbicara. Saat Jerry yang sedang berkomunikasi dengan Ricky Duan, dia sudah menghitung waktunya. Aku harus pergi sekarang. Jerry yang menatap Ricky Duan dalam-dalam untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Dalam 73 menit terakhir ini, dia hanya ingin mendampingi istri dan putrinya. Tak lama, terdengar bunyi mesin Maybach hitam yang melaju dengan kencang, menuju ke grup Yanchen. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Tuan yang tidak akan seperti ini. Setelah Jerry yang pergi, Grania Duan tidak dapat menahan diri lagi, menangis, ayah, saya merasa tertekan. Ricky Duan menghela nafas, memeluk putrinya dan menghibur, itu bukan salahmu. Orang yang seharusnya disalahkan adalah ayah. Tuan yang masih sangat muda tapi sudah memiliki kekuatan setingkat alam transenden. Dia pasti bukanlah orang biasa. Jika Yunawu ingin membunuhnya, juga harus mendapat persetujuan dari organisasi yang berada di belakang Tuan Yang. Daniel Du juga berkata, Tuan Yang akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, Jerry yang sedang menuju grup Yanchen, sedang menghubungi Charles Ma. Kak Jerry. Bahkan melalui telepon, Jerry yang bisa merasakan kegembiraan dalam suara Charles Ma. Sebelumnya dia tidak sadarkan diri lalu Ricky Duan membawanya ke kota Kaisar Duan karena pengobatan Viola Feng gagal. Dalam 3 hari terakhir, Charles Ma dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Jerry Yang. Sekarang dia telah mendengar suara Jerry Yang, artinya Jerry Yang sudah sembuh. Setengah jam lagi, saya akan tiba di grup Yanchen. Pergilah ke sana sekarang juga. Jerry yang berkata dengan suara yang sangat berat. Baik, Kak Jerry. Charles Ma tiba-tiba merasakan firasat buruk, tidak berani bertanya lagi dan langsung menyetujuinya.
Setelah menutup telepon, Jerry yang ragu-ragu sejenak lalu menelepon seseorang. Jerry yang. Pihak lain segera menjawab panggilan itu, suaranya terdengar sedikit gembira. "Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini?" tanya Jerry yang, raut wajahnya tampak kompleks. "Baik-baik saja kok." Perkataan Jerry yang membuat pihak lain sangat bersemangat. Dia tertawa dan berkata, "Banyak dari 8 sekte kota yang sebelumnya telah digantikan oleh kekuatan asing terkemuka. Sebelumnya ada kekuatan luar yang mencoba membuat keluarga Yuan menyerah. Tapi setelah mengetahui hubungan kami, mereka langsung meminta maaf, hahaha." Geral Yuan tertawa dan merasa bangga. "Ayah, aku ingin minta maaf padamu tentang hal sebelumnya." Jerry yang tiba-tiba berkata. Kali ini, ujung telepon hening sejenak. Entah itu ilusi atau bukan, Jerry yang sepertinya mendengar suara tangisan kecil. Tak lama kemudian, geral Yuan tertawa terbahak-bahak, "Apa yang kamu bicarakan? Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, tapi kamu dibesarkan olehku. Bagiku, kamu juga adalah anakku." Meski geral Yuan tertawa lagi, tawanya sedikit tercekat. Jerry yang tiba-tiba merasa lebih bersalah, di awalnya mengira geral Yuan yang mengusir dia dan ibunya, menyebabkan ibunya terkena penyakit hingga meninggal dunia. Baru kemudian dia mengetahui geral Yuan mengusir mereka dari kota yang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi mereka. Tak hanya itu, saat ibu Jerry yang hamil, geral Yuan mengetahui anak dalam perut ibu Jerry yang adalah anak orang lain. Namun dia tetap menikahi ibu Jerry yang dan membesarkan Jerry yang serta memperlakukannya seperti anak sendiri, hingga kemudian, dia ditekan oleh keluarga, demi melindungi dia dan ibunya, geral Yuan terpaksa mengusir mereka dari kota Yan. "Ayah, jagalah dirimu baik-baik. Semoga ayah selalu sehat dan panjang umur." Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Dia takut jika dia terus berbicara, dia akan menangis dan geral Yuan akan menyadari sesuatu. Dia tahu betul betapa kuatnya musuh yang dia hadapi kali ini. Dapat dikatakan nyawanya sangat terancam. 20 menit kemudian, Jerry yang akhirnya tiba di grup Yanchen. "Kak Jerry." Begitu turun dari mobil, Charles Ma dan Irene langsung menghampirinya. Ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran. Dan perut Irene sudah membuncit. 2 bulan kemudian, dia sudah mau melahirkan anak. Bersambung. Bab 1174. Pertemuan terakhir. Melihat perut Irene yang membuncit, Jerry yang semakin merasa bersalah. Irene sudah mau melahirkan, tapi kini dia malah melibatkan mereka. "Kak Jerry, apa terjadi sesuatu?" Charles Ma bertanya dengan ekspresi serius. Jerry yang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, saya telah menyinggung satu musuh yang sangat kuat, mungkin akan membuat kalian terlibat dalam hal ini. Aku menyuruh kalian datang untuk meminta maaf pada kalian sekaligus. Aku harap kalian bisa meninggalkan kota Yan untuk sementara waktu." Saat mendengar hal tersebut, ekspresi Charles Ma dan Irene berubah drastis. Bukan karena mereka tidak mau meninggalkan kota Yan, tapi Jerry yang mengatakannya dengan enteng. Mereka yakin Jerry yang pasti akan menghadapi musuh sendirian. "Jerry yang, apa yang terjadi? Kamu berencana menghadapinya sendirian dan kali ini nyawamu sangat terancam, bukan?" Irene menatap Jerry yang dan bertanya dengan serius. Mereka pernah saling berhadapan di perbatasan utara, jadi sangat mengenal satu sama lain. Jerry yang tidak akan menyuruh mereka meninggalkan kota Yan kecuali dia terpaksa. Dan mereka dapat merasakan rasa bersalah yang mendalam dan ketidakrelaannya untuk meninggalkan mereka dari mata Jerry yang. Wajah Charles Ma menjadi pucat, perkataan istrinya membuatnya segera menyadari pasti telah terjadi masalah besar, masalah yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh Jerry yang. "Apakah kalian mempercayaiku?" Jerry yang tiba-tiba bertanya dengan serius. Tubuh Charles Ma maupun Irene bergetar, mereka tampak ragu-ragu.
Kak Jerry, kamu tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu kepada kami. Kamu tahu betul kami percaya padamu. Kamu bertanya seperti ini hanya karena kamu ingin kami menuruti perkataanmu, yaitu meninggalkan kota Yan sementara waktu, meninggalkan kamu sendirian untuk menghadapi semuanya, kata Irene. Charles Ma mengangguk, saya selalu mempercayaimu, tetapi kali ini, saya tidak akan percaya pada apapun yang kamu katakan. Ekspresi Jerry yang penuh dengan kepahitan saat melihat pasangan yang bertekad itu, sepertinya tidak ada harapan untuk membohongi kedua orang ini. Sejujurnya, aku telah menyinggung seorang pendekar terkemuka yang berasal dari keluarga kekaisaran legendaris, seorang pendekar alam transenden tingkat 3 dan kekuatanku saat ini baru saja menembus alam transenden tingkat 1. Jerry yang tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, kalian tahu saat berada di alam dewa pun, ada perbedaan yang besar antara dua alam kecil manapun. Apalagi alam transenden yang berada di atas alam dewa. Saya baru saja masuk ke alam transenden tingkat 1, sama sekali tidak ada apa-apanya di depan pendekar alam transenden tingkat 3. Mungkin saja nyawaku sangat terancam kali ini. Aku membunuh putranya. Dia adalah orang yang gila. 2 jam kemudian, dia akan tiba di kota Yan. Jika dia datang ke kota Yan, semua orang yang dekat denganku akan dibunuh olehnya. Saya berencana pergi ke Ningzu sendirian dan menghentikannya saat dia transit. Sekarang, saya hanya punya waktu sekitar 50 menit, saya harus bergegas ke Ningzu. Dalam 50 menit terakhir ini, saya ingin bertemu dengan semua orang. Setelah Jerry yang selesai berbicara, Charles Ma dan Irene tampak terkejut. Mereka akhirnya mengetahui betapa kuatnya musuh yang akan dihadapi Jerry yang kali ini. Keluarga kekaisaran legendaris, bahkan lebih kuat daripada 4 keluarga kekaisaran besar, pendekar alam dewa sangat banyak, begitu pula dengan pendekar alam transenden. Kini, Jerry yang malah menyinggung seorang pendekar keluarga kekaisaran legendaris yang berada di alam transenden tingkat 3. Kak Jerry, aku ikut denganmu. Charles Ma berkata dengan tegas. Jerry yang menggelengkan kepalanya, memandang Charles Ma dan bertanya, bukannya aku meremehkanmu, meskipun kamu bisa mengeluarkan kekuatan alam dewa puncak, kamu tetap tidak bisa mendekati pendekar alam transenden tingkat 3. Jika kamu ikut denganku, menurutmu apakah aku sanggup bertarung dengan seluruh kekuatanku? Atau malah tidak fokus karena harus melindungimu? Kamu tahu betul kalau aku pun tidak bisa menghadapi pendekar alam transenden tingkat 3, apalagi kamu yang hanya punya kekuatan alam dewa tahap tengah. 2 bulan lagi, Kak Irene sudah mau lahiran bukan? Kuucapkan selamat terlebih dahulu, Kak Irene akan menjadi seorang ibu, dan Charles Ma akan menjadi seorang ayah. Jerry yang tampak tenang, bahkan menunjukkan senyuman lembut. Namun, Charles Ma dan Irene sama sekali tidak bisa tersenyum. Charles Ma mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh keengganan. Dia tahu yang dikatakan Jerry yang benar. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar mengikuti Jerry Yang, dia tidak akan bisa membantu Jerry Yang. Dia hanya akan menjadi beban bagi Jerry Yang. Kak Jerry. Mata Charles Ma memerah dan dia terisak-isak, berjanjilah padaku, kamu harus kembali dalam keadaan selamat. Irene juga tersedak dan berkata, ya, kamu harus kembali dengan selamat. Kamu adalah ayah angkat anakku, kamu harus kembali. Iya, anak saya tidak bisa hidup tanpa ayah angkatnya, kata Charles Ma. Oke, aku berjanji, aku akan kembali dengan selamat. Jerry yang berhenti tersenyum dan berkata dengan tegas, bukan hanya demi kalian, tapi juga demi anak angkatku yang belum lahir. Kak Jerry, jangan khawatir, kami pasti akan bersembunyi dan tidak akan menjadi beban bagimu. Setelah Irene mengatakan itu, dia menarik Charles Ma dan berbalik lalu pergi. Mereka tahu betul Jerry yang tidak punya banyak waktu lagi di kota Yan, dia masih harus bertemu orang lain. Setiap detik mereka menunda Jerry Yang, mereka akan menunda waktu Jerry Yang untuk mendampingi istri dan anaknya. Setelah melihat pasangan itu pergi, mata Jerry Yang sedikit basah. Jika bukan dalam keadaan terpaksa, dia juga tidak bersedia berbuat seperti ini. Kak Jerry. Saat Jerry Yang baru tiba,
Viola Feng sudah melihatnya. Dia tidak tega mengganggu Jerry yang sampai Charles Ma dan Irene pergi. Viola, Kak Jerry sudah kembali. Jerry yang tersenyum tipis. Dia berjanji kepada Dr. Feng untuk melindungi Viola Feng, tetapi Jerry yang tidak tahu apakah dia masih bisa melindunginya kelak. Pergilah bersama Kak Charles. Jerry yang hanya mengucapkan satu kalimat. Saat dia berbicara dengan Charles Ma dan Irene, Viola Feng sudah berada di sana, jadi tidak diperlukan dijelaskan lagi. Dia datang hanya untuk melihat kerabat dan teman-temannya untuk terakhir kalinya, dengan begitu dia baru bisa pergi dengan tenang. Mata Viola Feng memerah dan agak basah, dia terus menatap Jerry yang dengan kesedihan yang mendalam. Kak Jerry, kamu harus kembali dengan selamat. Setelah sekian lama, Viola Feng akhirnya berbicara. Suaranya sangat tercekat. Jerry yang mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Viola Feng, lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Kak Jerry tangguh kok. Kak Jerry pasti akan kembali. Saya telah berjanji pada Dr. Feng akan melindungimu seumur hidup. Kak Jerry, aku akan menunggumu." Viola Feng menyeka air matanya, kemudian mengeluarkan botol porselen putih, menyerahkannya kepada Jerry yang dan berkata, "Kak Jerry, ini obat yang baru saya racik. Totalnya ada 3 pil. Setiap kali kamu meminumnya, kekuatanmu akan meningkat sedikit, tetapi efek sampingnya sangat kuat. Semakin banyak diminum, racun yang menumpuk di tubuhmu juga akan semakin banyak, ini juga dapat melukai fondasi seni bela dirimu. Jangan minum obat ini kecuali kamu dalam keadaan terpaksa." Viola Feng memperingatkannya. Jerry yang tiba-tiba merasa senang, seperti melihat secercah harapan. Sekarang dia berada di alam transenden tingkat 1. Kalau dia meminum 3 pil sekaligus, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya secara paksa hingga sampai ke alam transenden tingkat 2. Hanya berjarak satu alam dengan alam transenden tingkat 3. Kalau dia mengerahkan seluruh kemampuannya, mungkin dia bisa melawannya secara paksa. Viola, terima kasih. Jerry yang sangat berterima kasih padanya. Viola Feng menggelengkan kepalanya, matanya sangat merah. Dia berlari meninggalkannya. Melihat Viola Feng sudah pergi, Jerry yang menunjukkan senyuman lembut. Bersambung.